Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia selalu, lancar rezekinya. Seneng banget rasanya bisa berbagi kegiatan lagi. Pada hari ini aku tuh mau sharing-sharing mengenai kebutuhan pokok ya teman-teman, sembako rumah tangga. Ya Allah, sekarang harganya bikin nangis banget gak sih? Nih aku sharing dulu pada saat beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2022 gitu. Pokoknya sekitar 3 tahunan yang lalu, 4 tahunan yang lalu, aku tuh masih bisa kayak stok kebutuhan sembako tuh bisa untuk 3-4 bulan ke depan, bahkan sampai 6 bulan atau setengah tahun ya teman-teman, seperti sekarang ini. Karena memang harganya masih bisa terjangkau. Selain itu juga kan dulu penghasilan aku tidak bulanan ya. Aku tuh dulu penjual kue gitu. Jadi memang kadang wajib banget untuk stok bahan makanan karena kan selain untuk penunjang jualan juga untuk kebutuhan sendiri. Nah, biasanya aku tuh mensiasatinya pada saat aku dapat orderan banyak, aku bakalan beli gitu ya kebutuhan sembako tuh sampai lumayan gitu. Stokannya buat 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai 6 bulan seperti sekarang ini. Seperti yang ada di video ini maksudnya. Nah, ini tuh tujuan aku saat itu awalnya hanya untuk nyetok-nyetok ini ya, stok jualan dan rumah tangga aja. Tapi makin berjalannya waktu, ternyata tuh kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena kita tahu sendiri di negara kita untuk kebutuhan pokok tuh sering banget ada kejutannya ya. Selain harganya tiba-tiba mahal berkali lipat, terus kadang-kadang stokannya langka pula ya. Jadi dulu tuh aman banget nyetok seperti ini. Aku tuh kangen ya pengen nyetok kayak gini lagi teman-teman. Tapi pas aku survei harga ya, entah ke swalayan, entah ke minimarket, Masya Allah harganya sekarang bikin nangis banget. Ibaratnya mau stok 3 bulan ke depan aja tuh rasanya udah nggak bisa. Karena kita tahu sendiri ya harga minyak goreng tuh sekarang aku kemarin ngecek gitu ya terakhir di swalayan dan di minimarket yang seliter tuh udah 23 ribu, yang 2 liter tuh udah yang 43, 45, 47. Ya ampun, nangis banget. Kalau misalnya dalam per bulannya tuh butuh minyak gorengnya sekitar 4 liter, itu udah hampir 100 ribu ya buat anggaran minyak goreng tok gitu. Belum yang lain-lain, belum lagi beras di minimarket. Kemarin aku nggak nemu yang harga 74.500, 75.000 per 5 kilonya. Aku survei harga, tadinya mau beli satu kan karena stokan berasku kan yang bungkusan terakhir udah di refill ya ke tempatnya. Ternyata adanya tuh yang harga 92.000 per 5 kilo. Beras aja tuh sekilonya udah hampir 20.000 ya teman-teman. Gimana kita para ibu rumah tangga tuh nggak pusing, nggak menjerit gitu dengan keadaan yang ada. Untuk sebagian ibu rumah tangga yang mungkin sudah nyaman dengan entah minyak maupun beras kemasan, gula kemasan gitu ya, untuk beralih ke yang kiloan atau curah juga kan agak gimana ya, bukan berarti tidak mau gitu, tapi karena sudah terbiasa, terus memang karena kebiasaan tersebutlah ya kita tuh udah nyaman gitu. Aku pun seperti itu teman-teman. Aku shock banget di Alfamart berasnya tuh udah 92.500 per 5 kilo, padahal merek Topikoki kalau nggak salah. Dulu tuh Topikoki standar-standar aja ya. Ini dong, ayo PR-nya dibenahi ya untuk para pemangku kebijakan. Seperti yang kita dengarkan tahun 2026 ini kan beritanya di negara kita tuh surplus beras ya, terutama ayo dong stabilin harga beras lagi, terutama beras kemasan gitu. Nah, ini tuh kalau dulu aku tuh terharu banget pas puter video ini lagi teman-teman, karena ternyata tuh aku dulu apa ya, prepare itu gitu ya, menyiapkan itu. Ya, karena sih dulu memang penghasilannya kan tidak bulanan ya. Jadi memang kadang-kadang tuh suka khawatir gitu kalau misalnya pada bulan-bulan tersebut gitu tidak ada rezeki untuk memenuhi kebutuhan. Makanya tuh aku suka stok beberapa bulan. Tapi sekarang udah nggak pernah seperti ini, teman-teman. Pol mentok tuh paling buat sebulan.
Tentu saja ini dengan pengaturan yang cermat ya, dengan cari promo harga-harga diskon gitu supaya meskipun belinya sekali banyak tuh tetap dapat harga murah. Ini juga kenapa beli banyak karena banyak diskonnya pada saat itu gitu. Jadi kayak mumpung gitu ya. Jadi anggarannya bisa lebih kecil gitu kalau dibagi per bulannya. Tapi sekarang kayaknya diskon pun udah standarnya udah tinggi ya teman-teman. Aku dulu masih suka nemu sabun mandi di minimarket itu harga 10.000 per bungkusnya gitu ya, tebus murah gitu. Tapi sekarang kayaknya tebus murah juga kayaknya minimal tuh 15.000, nggak ada yang 10.000 lagi. Ya, memang wajar sih dalam setiap tahunnya ada kenaikan harga di bahan kebutuhan rumah tangga. Tapi, mbok ya naiknya jangan langsung banyak gitu ya kalau di di zaman sekarang ini tuh kayaknya naiknya bukan naik harga lagi ya teman-teman, tapi ganti harga gitu. Jadi kayak, gimana nih kita para ibu rumah tangga ngaturnya? Pusing-pusing dah. Nah, seperti ini ya dulunya aku. Jujur teman-teman, akhir-akhir ini tuh aku kangen kehidupanku di masa lalu. Bukan berarti ingin mengulang ya, tapi ya namanya memori gitu kan merindukan ya. Makanya tuh aku selalu mengusahakan kehidupanku setiap harinya, setiap tahunnya itu aku usahakan dengan se-effort mungkin karena nantinya akan menjadi memori yang indah gitu. Dulu tuh terakhir aku nyetok-nyetok begini pas mau Covid apa ya, pokoknya antara pas Covid atau mau selesai atau gimana, pokoknya pas era-era itulah sekitar 2020, 2022 gitu. Masih jualan kue teman-teman. Terus pada saat itu kan kita pernah dulu ya menemui kasus yang minyak goreng tuh langka, terus mahal banget harganya. Nah itu aku karena nyetok seperti ini tuh stokanku aman banget teman-teman, bener-bener aman ya, jadi kayak nggak khawatir nggak ikut berburu minyak. Bahkan ada beberapa minyak yang dibeli tetangga karena tetangga nggak nemu minyak ya. Ada pun minyak kan dulu mahal banget ya sampai 50.000 per 2 liternya. Dan ya begitu ya, namanya kita ibu rumah tangga memang harus prepare, tapi memang kadang tuh kondisi yang bikin kita tuh nggak bisa se-prepare itu. Aku pun merasakan sekarang karena juga penghasilan sekarang jadi bulanan, meskipun suami penghasilannya tetap harian, tapi kayak memang harga-harga sekarang yang tidak memungkinkan untuk stok lebih ya teman-teman. Aku ya sebenarnya pengen stok lebih juga, tapi karena harganya itu udah pada tinggi, kalau dipaksain nanti pos budget lainnya tuh nggak terpenuhi. Nah seperti ini dulu tuh lumayan ya, kayak masih bisa nyetok lebih lah, jadi kayak beberapa bulan tuh aman gitu. Terus dulu kan pada saat Covid gitu ya, kerjaan suami juga terkendala karena kan dibatasi gitu ya pergerakan, apalagi suami aku kan kerjanya di lapangan. Jadi ya lumayan terdampak dengan adanya nyetok seperti ini tuh sangat terbantu buat aku gitu. Jadi pas penghasilan menurun, bahkan dulu pada saat penghasilannya tidak ada dari suami, masih inilah lumayan untuk kebutuhan rumah tangganya masih terbackup. Anehnya di zaman sekarang tuh kenaikan harga, inflasi itu tidak dibarengi dengan kenaikan penghasilan ya teman-teman. Rata-rata ya penghasilannya pada stagnan di situ. Mungkin ada sih sebagian yang naik penghasilannya, tapi tidak menyeluruh gitu, bahkan lebih sedikit ya yang naik. Sekarang juga ibaratnya masih punya pekerjaan dan penghasilan aja tuh rasanya sudah bersyukur banget, meskipun mungkin progres kenaikan gajinya tuh tidak signifikan atau mungkin bahkan ya segitu-gitu aja gitu, minimal masih punya penghasilan setiap bulannya. Pokoknya ibaratnya rezeki sekecil apapun tetap harus disyukuri ya teman-teman, karena kita tahu keadaan orang lain yang di bawah kita juga banyak gitu ya, dan prihatin sekali juga dengan orang-orang yang terdampak pekerjaannya, yang kena PHK gitu ya akibat dari pasca Covid sampai sekarang, resesi lah dan lain-lain. Oh ya, dulu tuh aku kalau belanja kayak gini nyicil ya teman-teman, jadi nggak sekali brek. Kadang ada kalanya pas promo apa aku beli beberapa pieces, misal minyak goreng lagi promo aku beli misal 1 karton gula gitu ya. Jadi nanti kalau sudah terkumpul bisa untuk memenuhi kebutuhan sampai setengah tahun. eh, jadi kayak aman banget gitu. Tapi
Akhir-akhir ini aku udah jarang banget belanja di minimarket, teman-teman enggak nggak sih? Aku sekarang jarang kan share video kayak belanja sembako mingguan 100.000 di minimarket, entah Alfamart, Indomaret, atau minimarket lokal karena sudah diselingi belanja di swalayan ya. Karena ya gitu, sekarang juga kebutuhannya tuh kayak nggak cuma kebutuhan rumah tangga, tapi kayak butuh asupan energi untuk healing, untuk rekreasi, untuk recharge energi gitu. Jadi sekalian jalan bareng sama suami, sekalian kadang belanja di swalayan gitu. Beda dengan dulu-dulu. Aku tuh setia banget dengan Alfamart, Indomaret ya, tapi sebenarnya aku masih suka banget belanja di dua minimarket itu, teman-teman, karena menurut aku tuh promonya benar-benar yang membantu para ibu rumah tangga mendapatkan barang dengan harga murah dan kemasannya tuh gede atau banyak. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap belanja di Alfa Indo tuh mahal ya. Iya mahal kalau untuk beberapa barang yang tidak promo, tapi kalau pas kita tahu harga promonya, apalagi kayak promo tebus murah gitu ya, promo GSM, promo mingguan tuh, aduh lumayan banget. Makanya aku kadang masih aktif aja gitu scroll katalognya, entah Alfamart, Indomart gitu, karena ada aja gitu barang yang menurut aku tuh ini harganya lebih murah dari pasaran, dan menurut aku ini sangat membantu, apalagi kalau barang-barang yang misal beli 2 gratis 1, atau misal beli 2 harga sekian gitu, itu jatuhnya tuh jadi murah banget. Bukan berarti apa ya, aku tidak mau belanja di pasar tradisional ya teman-teman, karena semuanya tuh menyesuaikan gitu dengan keuangan. Nah seperti ini ya, dulu tuh aku sering nyetok kayak minyak sampai 1 kartonan, dan ini stokanku dulu teman-teman. Bahkan sampai kadang aku suka jualin kan dari rumah, bukan sengaja dijual sih, kayak misal pas di pasaran tiba-tiba langka minyak, langka gula gitu. Kadang tuh temen aku atau tetangga aku suka ngecek gitu ya, ngechat aku, punya stokan minyak lebih nggak, mau ikut beli gitu, karena di pasaran lagi langka dan lain-lain. Dan dulu tuh aku senang banget berburu sembako promo ya teman-teman, karena ada beberapa juga teman-teman dan kenalan aku yang jadi kasir di Alfa Indo gitu, jadi tahu stokannya apa dan biasanya suka aku beli gitu. Sebenarnya tujuan awalnya ya untuk stokan sendiri biar lebih aman gitu untuk beberapa bulannya, karena kan dulu aku nggak punya penghasilan bulanan, jadi takut gitu, parno kalau misalnya di bulan depannya atau bulan selanjutnya itu nggak ada rezeki lebih gitu. Jadi minimal stokan untuk sehari-hari itu sudah aman, jadi tinggal mikirin yang lain-lain. Tapi beda cerita dengan sekarang ya teman-teman. Coba update dong dari daerah teman-teman untuk harga sembako sekarang berapa? Karena kemarin yang aku baca-baca ya, nggak hanya di luar pulau ya, sekarang di Pulau Jawa pun sudah naik, udah bener-bener ada yang sama denganku, nemu beras harganya tuh sekantong 5 kilonya tuh dari 90 ribuan lebih. Minyak goreng ada yang sampai hampir 50.000 gitu ya. Aduh, ya itu. Karena mungkin ada beberapa merek minyak goreng yang mungkin harganya tidak senaik merek-merek terkenal ya. Tapi kadang-kadang tuh stokannya yang langka gitu. Jadi sisa-sisa yang merek terkenal yang harganya tuh udah hampir menyentuh 50.000 gitu. Jadi kayak kita ibu rumah tangga ya mau nggak mau tetap harus dibeli ya karena butuh. Aku kalau lihat memori seperti ini tuh suka kayak kadang antara terharu dan bahagia juga. Ternyata tuh banyak sekali perjalanan kehidupan yang sudah dilewati. Terus seperti ini ya, aku dulu juga ya sampai sekarang juga sih seneng banget main, makan gitu ya, jajan di luar. Terus juga tapi bedanya dulu kan karena suami aku tuh kan usahanya sendiri ya, jadi lumayan bebas gitu. Mau ambil libur hari apa, mau berangkatnya hari apa aja. Terus juga kadang aku suka nemenin kerjanya dia teman-teman, karena ya diminta juga gitu kan. Terus juga kayak seneng aja gitu. Kadang-kadang kan di rumah terus juga agak jenuh ya, jadi kalau ikut suami kerja juga seneng gitu, karena kan di lapangan mampir-mampir jajan dan lain-lain. Oke, ini teman-teman kayaknya video kali ini segini dulu ya. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.